Di video kali ini kita masih menyambung atau melanjutkan dari video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya kita bahas web server PHP-nya, dan di sini kita akan membahas tentang Android client-nya. Nah, ini kita buka folder pustakanya. Folder pustaka ini sudah dibuat di video pertemuan 12, jadi kita hanya melanjutkan saja dari materi sebelumnya. Di sini kita menambahkan beberapa kelas baru seperti admin activity.java, anggota activity.java, buku activity.java, layout kategori.java, main admin.java, main anggota.java, dan main buku.java. Nah, untuk yang kategori activity, connect activity, dan main activity.java itu sudah kita buat dan dibahas di video pertemuan 12. Yang akan kita bahas kali ini yaitu buku activity. Buku activity di sini tuh ada package, import, dan public class. URL yang ini untuk menghubungkan ke file PHP-nya, jadi pastikan web server atau XMPP-nya aktif. Dan cek IP-nya di laptop masing-masing bisa melalui CMD atau command prompt. Nah, ini merupakan script untuk menampilkan data bukunya. URL yang ini nantinya akan menyambung sama URL yang ini. Jadi linknya itu akan nyambung gitu. Terus di sini ada script untuk memasukkan buku baru ke dalam database. Di sini kita panggil dulu stringnya seperti string judul buku, string pengarang, string penerbit, string tahun terbit, string ISBN, dan string stok. Di URL ini terhubungnya ke operasi insert underscore buku. Ini itu harus sama dengan file yang PHP yang ini, yang server.php. Pengkodenya itu harus sama dengan yang di server.php. Selanjutnya, ini untuk melihat buku berdasarkan ID-nya. Yang ini untuk mengubah isi buku, dan selanjutnya ini untuk menghapus data buku. Pada activity yang lain, konsepnya juga sama, hanya mengubah beberapa saja yang memang berhubungan dengan activity-nya. Misalkan nanti di file anggota activity ini akan diubah jadi view underscore anggota. Kalau ini kan view underscore buku. Dan ini nanti akan diubah jadi tampil anggota dan seterusnya. Dan kita juga menambahkan file XML baru untuk menampilkan layout-nya atau desain halamannya. Seperti di sini kita menambahkan admin underscore activity.xml, anggota underscore activity.xml, buku activity.xml. Sebagai contoh, kita akan buka yang main activity.xml. Di sini ada text view-nya untuk menampilkan teks hello, welcome to pustaka booking. Nah, di sampingnya kita menambahkan image untuk mempercantik tampilan home atau menu utamanya. Di bawah ini ada 4 menu. Yang pertama itu kategori, kedua buku, yang ketiga anggota, dan yang terakhir itu admin. Fungsi keempat menu ini untuk menampilkan data dari masing-masing menu. Jadi nanti yang kategori akan menampilkan halaman kategorinya yang berisi tabel kategori. Menu buku akan menampilkan halaman buku dan yang lainnya juga sama. Yang kategori ini kita kasih ID-nya BTN kategori, dan yang buku ini kita kasih ID-nya BTN buku, yang anggota dikasih ID-nya BTN anggota, dan yang admin ini kita kasih ID-nya BTN admin. Nah, selanjutnya ini ada buku underscore activity.xml. Ini merupakan desain dari halaman buku ketika kita mengklik button buku yang ada di halaman utama tadi. Dan jadi akan terhubung ke halaman ini begitu kita klik tombol buku itu. Nah, di sini ada text view-nya dengan ID-nya judul aplikasi. Di bawah judul aplikasi ada text view lagi, cuman ukurannya lebih kecil dengan ID-nya itu buku. Di bawah ID buku ada button untuk menambahkan data buku baru. Dan di bawah button ada tabel layout yang nantinya bisa di-scroll secara horizontal atau ke samping dengan nama ID tabel layout. Selanjutnya ini ada main activity. Main activity ini untuk aktivitas utamanya atau untuk aktivitas di halaman utama seperti yang ini. Di sini kita akan mendeklarasikan beberapa button yang nantinya button itu akan ditampilkan di halaman utamanya atau pada saat pertama kali membuka aplikasi. Set content view ini untuk mengatur layout, jadi nama layout atau nama file XML-nya itu activity_main. Ini untuk mengubah fontnya, yang ini untuk menghubungkan ke halaman kategori, karena desain halaman utama itu seperti ini.
Jadi ketika kita klik gambar kategori ini, maka akan menghubungkan ke halaman kategori. Dan button kategori itu ide dari button kategori yang ada di XML-nya. Di sini ada intent, nama intentnya, intent kategori. Jadi fungsinya untuk berpindah ke layout lain atau ke halaman lain di mana layout yang ditujunya itu adalah layout kategori atau kelas layout kategori yang sudah dibuat sebelumnya. Begitu juga dengan halaman anggota, buku, dan admin. Selanjutnya ini ada main buku. Di sini ada deklarasinya seperti buku activity ini diambil dari file buku activity yang sudah kita tambahkan file Java-nya. Dan di sini ada table layout, ada button tambah buku, dan ada array list yang nantinya berisi button untuk button edit dan button delete dengan nama buttonnya btn edit dan btn delete. Nah, ini ada set content view layoutnya, itu buku underscore activity underscore main. Ini merupakan file XML yang merupakan layoutnya atau tampilan halamannya. Selanjutnya, ini jika SDK Android-nya di atas API versi 9. Yang ini untuk mendapatkan data widget dari XML Activity melalui ID-nya. Yang ini untuk menambahkan baris untuk tabel. Ini untuk menambahkan tampilan teks untuk judul pada tabel, karena yang akan ditampilkan itu berupa teks, jadi di sini menggunakan text view dengan nama text view-nya, view header ID, view header judul buku, dan seterusnya. Dan ini untuk mengeset teksnya, ini untuk mengatur padding-nya, ini untuk menampilkan text view tadi ke dalam table layout, yang ini untuk menyusun ukuran tabelnya. Ini untuk mengubah data dari buku activity yang berupa string menjadi array. Ini untuk memberi warna pada baris tabel. Ini untuk menambahkan button edit dan delete. Selanjutnya, ini jika kita ingin mengedit data pada buku. Ini jika kita akan menghapus data di tabel. Ini merupakan script untuk membuat ide tersembunyi pada alert dialog. Ini untuk membuat alert dialog untuk mengubah data buku. Ini jika kita tidak ingin mengubah data pada buku. Selanjutnya ini untuk menambahkan buku baru. Ini merupakan alert dialog untuk menambahkan data pada buku. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa proyek yang kita buat berjalan dengan baik, maka kita akan menjalankan hasil pekerjaan yang telah kita kerjakan. Langsung saja klik kanan pada proyek, lalu pilih Android Tools, klik Fix Project Properties. Jika tidak terjadi kesalahan, maka kita klik kanan lagi pada project dan klik Build Project. Jika sudah, klik kanan pada project, pilih Run as Android Application, dan ini pastikan Android Virtual Device-nya itu sudah dibuat. Kita tunggu hasil running-nya. Jika sudah, maka akan muncul tampilan home seperti ini. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Pustaka Booking yang telah kita buat. Di sini ada beberapa pilihan, ada kategori, buku, anggota, dan admin. Untuk yang kategori ini kita sudah bahas di video sebelumnya tentang proses CRUD-nya. Nah, sekarang kita akan coba pada bagian yang buku. Di dalam sini terdapat beberapa data yang terdapat dalam tabel buku. Ada judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, BSBN, dan stok. Ada actionnya juga. Action ini itu untuk mengubah dan menghapus datanya. Kita juga bisa menambahkan data baru atau memasukkan buku baru ke dalam database. Langsung saja kita klik tambah untuk judul buku. Misalkan untuk judul bukunya ini kita isi dengan belajar REST API. Untuk pengarangnya diisi Sudiryo. Penerbitnya diisi dengan Sinar Buku.
tahun terbitnya kita isi 2020, PSBN-nya kita isi atau kita masukkan saja 1 sampai 8, dan stoknya diisi dengan 20. Kalau sudah, langsung saja kita klik insert, maka akan muncul informasi bahwa data berhasil disimpan. Kita akan coba scroll ke bawah, dan data yang kita masukkan tadi sudah berhasil masuk ke database. Jika dirasa kita salah memasukkan datanya atau akan mengubah datanya, maka langsung saja kita klik edit, dan kita akan mengubah judulnya dengan belajar REST API dengan kode Igniter. Kalau sudah, kita klik update, dan datanya berhasil diubah. Selanjutnya, kita mencoba menghapus salah satu data buku yang ada di dalam tabel buku ini. Misalkan kita akan menghapus judul buku belajar REST API. Maka data buku tadi berhasil dihapus. Kali ini kita mencoba yang bagian anggota ini. Data anggota ini kita ambil dari tabel user, dan ini merupakan nama-nama anggota kelompok kami. Di sini terdapat beberapa kolom seperti ID, nama, alamat, dan action. Di bagian action terdapat 2 button atau tombol untuk mengubah data dan menghapus data anggota. Jika ingin menambahkan anggota baru, langsung saja kita klik tambah pada bagian ini. Akan muncul tampilan seperti ini. Langsung saja kita namanya misalkan Audi. Untuk alamatnya kita isi dengan Bekasi, dan emailnya di sini dengan audi@gmail.com. Jika sudah seperti ini, maka langsung saja kita klik insert, dan muncul pemberitahuan data berhasil disimpan. Jika kita ingin mengubah datanya, kita klik edit, lalu ubah datanya sesuai keinginan. Misalkan namanya kita ubah jadi Audi Aurelia. Alamat dan emailnya kita anggap benar, dan langsung saja kita klik update, dan akan muncul informasi bahwa data berhasil diubah. Selanjutnya, jika kita ingin menghapus salah satu anggota, maka kita klik tombol delete, dan data yang kita pilih berhasil dihapus. Terakhir kita akan mencoba yang bagian admin ini. Data admin ini kita ambil dari tabel user, cuman kalau admin ini role-nya 1, dan ini merupakan nama-nama adminnya. Di sini terdapat beberapa kolom seperti ID, nama, alamat, dan action. Di bagian action terdapat 2 button atau tombol untuk mengubah data dan menghapus data admin. Jika ingin menambah admin baru, langsung saja kita klik tambah pada bagian ini. Akan muncul tampilan seperti ini. Langsung saja kita namakan misalkan admin Salih. Untuk alamatnya kita isi dengan Bekasi, dan emailnya di sini dengan admin.salih@gmail.com. Jika sudah seperti ini, maka langsung saja kita klik insert, dan muncul pemberitahuan data berhasil disimpan. Jika kita ingin mengubah datanya, kita klik edit, lalu ubah datanya sesuai dengan keinginan. Misalkan namanya kita ubah jadi admin Salih Aurian. Alamat dan emailnya kita anggap benar, dan langsung saja kita klik update, dan akan muncul informasi bahwa data berhasil diubah. Selanjutnya, kita ingin menghapus salah satu admin, maka kita klik tombol delete, dan data yang kita pilih berhasil dihapus. Sekian video penjelasan materi pertemuan 14. Terima kasih.